Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita di sini akan membahas tentang menghitung BEP. Materinya sudah saya kirimkan ke Google Classroom yang kemarin. Itu bentuknya adalah skenan LKS. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya jabarkan. Tapi menurut saya kalau untuk konsep atau hafalan dan lain-lainnya, kalian bisa langsung baca tuh di LKS-nya yang udah saya scan. Tapi untuk menghitung BEP menurut saya perlu pemahaman juga untuk kalian. Oke, ini kita bakal ngitung BP ya. Di sini ada BP itu singkatan dari break even point, artinya keseimbangan antara berapa yang kita dapatkan dan berapa yang kalian keluarkan. Itu intinya sih, pendapatan dengan pengeluaran harus seimbang. Itu baru mencapai break even point. Atau keuntungannya 0, impas lah bahasanya. Oke, di sini kita coba pahamin dulu break even point. Intinya rumusnya adalah total pendapatan sama dengan total biaya, atau TR sama dengan TC gitu ya. Total pendapatan sama dengan total biaya atau total beban. Jadi intinya impas, nggak dapat untung tapi nggak rugi juga gitu ya. Jadi rumusnya untuk rumus total pendapatan itu harga per unit dikali jumlah. Misal kita beli jual aqua harganya 10.000, kita kejual 10 unit, berarti total pendapatan kita adalah 100.000. 10.000 dikali 10 sama dengan 100.000 gitu ya. Itu total pendapatan. Selanjutnya total biaya. Nah, total biaya di sini ada total biaya tetap sama biaya variabel. Contohnya apa sih Pak? Kalau contohnya misal total biaya tetap itu gaji karyawan. Misal gaji karyawan itu kan kita mau dia produksi 1, 2, atau 3, tetap biaya gaji karyawan per bulan. Tidak berpengaruh pada jumlah yang kita produksi. Tapi kalau total biaya variabel itu mengikuti jumlah yang kita produksinya. Misal kalau total biaya variabel bahan bakunya gimana? Misal kita memproduksi tadi, sekali lagi misalkan kita memproduksi aqua. Kita kalau biaya gaji karyawannya 10.000, 1 juta misalkan sebulannya, biaya variabel aqua itu satu unitnya 5.000. Kalau kita bikin 10 unit berarti 50.000 total biaya variabelnya. Terus biaya tetapnya adalah 1 juta tadi, gitu ya. Jadi biaya tetap itu contohnya gaji karyawan, biaya variabel itu yang melekat pada produk itu. Nah, rumus total biaya variabel atau TVC ini jumlah unit dikali biaya variabel rata-rata atau biaya variabel satuannya berapa. Kayak tadi contohnya kita produksi 5.000 per pieces. Biaya variabelnya jumlah unit yang kita produksi ada 10, berarti total biaya variabelnya adalah 50.000. Begitu ya. Oke, rumus di sini tadi saya jelaskan break even point atau ketika keuntungannya sama dengan 0 itu rumusnya TR sama dengan TC. Total pendapatan sama dengan total biaya. Nah, total pendapatan juga tadi yang sudah saya jelaskan juga, P itu berarti price atau harga, Q itu quality-nya. Jadi harga dikali jumlahnya. Terus total fixed cost di sini ada harga biaya tetapnya berapa, total variable cost, total variable rata-ratanya. Misalkan contohnya tadi di sini harganya 10.000, terus kualitasnya kita bikin 5, kuantitinya bikin 5, berarti totalnya 50.000. FC-nya misalkan tadi gaji karyawan 1 juta, Q-nya kita produksi sebanyak 10 unit, AFC-nya ini misalkan biaya variabel per produknya misalkan 5.000. Contohnya. Kurang paham? Oke, kita bahas soal aja biar lebih paham. Misal di sini ada contohnya, PT Kusuma memproduksi produk dengan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabelnya 500.000 per unit. Berapa yang harus dijual untuk mencapai BEP? Jadi produk ini berapa sih biar impas gitu ya? Biar total biayanya itu sama dengan yang kita dapetin sama dengan biaya yang kita keluarkan. Intinya nggak ada keuntungan, impas. Ya udah, ini mah gampang. Tinggal biaya tetapnya 2 juta dan biaya variabelnya 500.000 per unit. Kita asumsinya bikin 1 unit. Berarti 2.500.000 kita jual. 2 juta pokoknya, biaya tetapnya 500.000, biaya variabelnya. Total yang harus kita jual dengan harga 2.500.000 sudah impas untuk produksi kita. 2 juta biaya tetap, 500 variabel. Jadi 2.500.000 ini sudah menutupi BEP kita, sudah menutupi BEP, berarti nggak ada keuntungan, nggak ada kerugian. Jelas ya, itu kalau sama dengan BEP berarti keuntungan kita sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung diajukan di grup WhatsApp ya. Lanjut. Sebuah perusahaan roti bakpia setiap hari mengeluarkan biaya total sebesar 8 juta. Berdasarkan pengalaman, diketahui bahwa biaya variabel rata-rata 60.000 per unit. Harga jual bakpia 100.000 per unitnya atau per buah.
Untuk mencapai BEP, jumlah BEP yang harus dihasilkan selama 1 hari dalam perusahaan tersebut adalah berapa buah. Nah, kalian kalau misalkan pernah ngebahas soal pakai diketahui, ditanya, dijawab gitu ya, biar kalian tahu mana yang biaya tetap dan lain-lainnya. Di sini kita dapat kesimpulan dari soal ini ada biaya tetap atau total fixed cost-nya itu sebesar 8 juta. Harga variabel per unitnya 60.000. Ingat nih, harga jual per unitnya 60.000. Harga variabel per unitnya 60.000, harga jualnya itu 100.000. Nah, diketahui kalau mencapai BEP berarti total yang didapetin dengan total yang kita keluarkan itu jumlahnya 0. Maksudnya kita nggak ada keuntungan, nggak ada kerugian. Yang ditanyain berapa jumlahnya yang harus kita produksi supaya mencapai minimal nutupin modal, bahasa kasar gitu. Berapa jumlah unit yang kita produksi minimal nutupin modal. Ya. Oke, kita jawab langsung. Tadi price-nya harganya 100.000 per unitnya. Key-nya itu jumlah barang yang kita produksi, ditanyakan berapa key-nya, yang ditanyakan key-nya. TFC total fixed cost-nya. Fixed cost tadi 8 juta. Key yang tadi juga kita masih tanyakan, variable cost-nya itu 60.000 per unitnya. Itu keuntungannya sama dengan 0. Berarti 100.000 dikali 100.000 key dikurang 60.000 key. Nah, 8.000-nya kan tadi minus ya. Minus, ini pindah. Kalau menyeberangi sama dengan berarti jadi plus. Berarti 100.000 key dikurang 60.000 key sama dengan 8 juta. Nah, langsung deh lah, 100.000 dikurang 60.000. Kok jadi minus, Pak? Iya, plus dikali minus sama dengan min. Oke, jadi dikurang 60.000 key ya. Berarti 100 dikurang 60, 40.000 key sama dengan 8 juta. Key-nya sama dengan 8 juta dibagi 40.000. Berarti quantity yang kita butuhkan untuk menutupi modal sebanyak 200 unit. Jelas ya, saya jelasin lagi nih. Price-nya harganya 100.000. Quantity yang mau kita cari, ini ada quantity yang kita cari. Total fixed cost-nya itu 8 juta. Key-nya kita cari. Variable cost-nya tadi 60.000 per unit. Total keuntungan atau kerugiannya itu nggak ada, 0, sama dengan modal untuk nutupin modal. Jadi 100.000 dikali Ki, 100.000 Ki, 80.000-nya, 8 jutanya tadi langsung saya pindahkan untuk tidak memperpanjang rumus. Ki-nya tadi dikali 60.000 sama dengan 60.000 Ki. Karena nyembrangin sama dengan berarti nggak jadi min, jadi plus. Di sini min dikali plus sama dengan min, berarti 100.000 dikurang 60.000 sama dengan 40.000 Ki sama dengan 8 juta, Ki-nya 8 juta dibagi 40.000 sama dengan Ki-nya 200 unit. Berarti kesimpulannya adalah untuk menutupi biaya tersebut kita membutuhkan penjualan sebanyak 200 unit. Ini baru impas nih, belum untung dan nggak rugi. Paham ya? Silakan kalau nanti belum paham dibuka-buka lagi sambil didengerin. Lanjut. Sebuah perusahaan roti bakpia setiap hari mengeluarkan biaya total sebesar 8 juta. Berdasarkan pengalaman, diketahui bahwa biaya variabelnya 60.000 per unit, harga jualnya 100.000 per unit. Untuk mencapai keuntungan 2 juta, jumlah bakpia yang harus dihasilkan dalam satu bulan dalam perusahaan tersebut adalah, ini sama kayaknya ini soalnya. Bedanya di sini. Kalau tadi untuk mencapai BEP, kalau di sini mencapai keuntungan 2 juta. Jadi kalau tadi harus impas modalnya, kalau sekarang harus ada keuntungan nih minimal 2 juta. Berapa sih yang harus kita produksi? Itu pertanyaannya. Sama kayak tadi kita coba diketahuinya 8 juta, variable unitnya sama 60.000, harga jualnya 100.000. Nah, total penjualan dikurang total cost-nya, total bebannya sama dengan 2 juta. Berarti keuntungan yang harus kita capai sebesar 2 juta. Yang ditanya berapa jumlah yang harus kita butuhkan? Unit yang kita butuhkan untuk mencapai keuntungan 2 juta. Oke, kita lihat di sini. Sampai kita masukin lagi rumusnya sama kayak tadi, masukin price-nya berapa, 100.000, key-nya yang kita cari, total fixed cost-nya 8 juta, quantity yang kita cari, variable cost-nya 60.000. Nah, di sini kalau tadi 0, sekarang 2 juta. Maksudnya apa? Keuntungan yang kita dapatkan adalah 2 juta. Untuk mencapai 2 juta, berapa unit yang akan kita produksi? Itu inti pertanyaannya. Oke, sama rumusnya tadi 100.000 Ki dikurang 60.000 Ki sama dengan 2 juta. Tadi ditambah 8 juta. Ingat ya, kalau tadi cuma 8 juta doang, sekarang 2 jutanya, 2 juta tambah 8 juta. Berarti 40.000 Ki sama dengan 10 juta. Ki-nya sama dengan 10 juta dibagi 40.000 sama dengan
250 unit. Berarti untuk mencapai keuntungan 2 juta, kita harus menghasilkan penjualan sebesar 250 unit. Oke, silakan kalian lihat-lihat lagi slide-nya sambil kalian ulang lagi videonya. Lanjut ya. Di sini PT Rio memproduksi produk dengan biaya tetapnya 6 juta, biaya variabelnya 100.000 per unit. Jika barang yang diproduksi 100 unit dengan target keuntungan 2 juta, maka berapakah harga yang harus ditetapkan? Sekarang yang ditanya adalah P-nya, price-nya. Sorry di sini salah di sini P. Nanti insya Allah akan saya ubah di slide-nya. Jadi biaya tetapnya 6 juta, biaya variabelnya 100.000, jumlah unit yang kita produksi adalah 100.000, 100, keuntungan yang harus kita capai adalah 2 juta. Yang ditanya berapa price-nya atau harganya. Kita masuk ke rumusnya, P-nya kita masukin nih. P-nya ditanyain price-nya berapa. Kuantitinya tadi 100 unit, total fixed cost-nya adalah 6 juta, kuantiti yang kita produksi di 100 unit, variable cost-nya 100.000 per unitnya, total keuntungan yang harus kita dapatkan adalah 2 juta. Oke, berarti 100 P dikurang 6 juta ditambah 10 juta. 10 juta dari mana? 100.000 dikali 100 unit. Ulangan 10 juta. Berarti total cost kita, total cost-nya 16 juta. Tetapnya 6 juta, variabelnya 10 juta. Oke, jadi totalnya 16 juta ya. Sama dengan 2 juta di sini. Berarti 100 P ini sama dengan 2 juta ditambah 16 juta. Kok jadi tambah Pak? Iya, karena di sini kalau dia minus nyebrang sama dengan jadi plus. Ditambah 16 juta. 100 P sama dengan 18 juta. Berarti price-nya atau harganya 18 juta dibagi 100 unit. Per unitnya kita menghargakan sebesar 180.000 harga per unitnya. Oke, itu sedikit pembahasan tentang BEP. Kalian nanti akan saya berikan slide-nya, tolong dipelajari. Harapan saya kita bisa lebih maksimal. Untuk soal-soal UTS kalian itu terdiri dari yang BEP. Sebenarnya banyak soal yang dari yang saya kirimkan ke kalian dari scanan LKS itu. Terus ini BEP, dan kalau nggak salah kalian juga mempelajari tentang media sosial seperti Instagram, WhatsApp, terus juga ada Telegram. Kayak kemarin saya minta tolong untuk mencari tentang landing page dan lain-lainnya. Itu juga harus kalian pelajari. Sedikit mengulas aja, nggak terlalu banyak soalnya. Lebih banyak soal tentang BEP-nya. Oke teman-teman semuanya ya. Oke, sekian pelajaran kita kali ini. Semoga pembahasan kita ini bisa bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.